Hai minasang, otsukare sama desu. Kemarin kita sudah bahas tentang bagian 1 dasar perawatan lansia, masuk ke bab 1 martabat dan kemandirian manusia dalam perawatan lansia di nomor 1, yaitu perawatan lansia yang mendukung martabat. Nah, sekarang kita lanjut ya minasang ke nomor 2, yaitu dukungan kemandirian. Nah, dalam nomor 2 ini dukungan kemandirian, kita masuk ke poin nomor 1, mendukung kemandirian. Hai, poin utamanya, dukungan kemandirian membantu pengguna untuk memilih bagaimana mereka ingin menjalani hidup, kemudian menjalani hidup sesuai dengan keinginannya berdasarkan keputusannya sendiri. Hai, ini jadi bahas tentang menjalani hidup sesuai dengan keputusannya sendiri. Ini minasang, seorang Kaigo Fukushishi harus berdasarkan ini ya minasang, memperlakukan pengguna atau Ryosa-san. Jadi kita mendukung bagaimana mereka menjalani hidup sesuai keputusannya sendiri, ya, sesuai dengan keinginan atau keputusannya sendiri, supaya ini minasang mandiri. Terus kemudian dukungan yang diberikan tidak hanya terkait dengan gerakan tubuh seperti berpindah dan berganti pakaian, tapi juga disesuaikan dengan kemampuan pengguna. Disesuaikan dengan kemampuan pengguna. Jadi bayangannya seperti ini minasang. Jadi para Ryosa-san ini atau para pengguna ini, mereka kan tidak bisa melakukan 100% aktivitas ya minasang. Makanya mereka membutuhkan seorang perawat lansia atau Kaigo Fukushishi ini. Nah, dalam treatmentnya mereka harus tetap menjadi aktor utama. Para pengguna ini harus menjadi aktor utama dalam kehidupannya sendiri. Makanya di sini dia harus bisa menjalani hidup sesuai dengan keinginannya sendiri dan keputusannya sendiri, disesuaikan dengan kemampuan si pengguna. Nah, kita di sini sebagai Kaigo Fukushishi itu gimana caranya si pengguna ini dapat melakukan ini semua secara sendiri, minasang. Maksudnya bisa melakukan sendiri, ya. Dia bisa melakukan segala kehidupan yang dia inginkan sendiri. Maksudnya dilakukan, dia bisa melakukannya sendiri gitu. Anggap saja tidak ada bantuan apa-apa seperti itu dalam berpikirnya. Nah, namun ini minasang harus diperhatikan, harus disesuaikan dengan kemampuan si pengguna. Contoh misalnya dia kan tidak bisa jalan misalnya, dia cacat pada bagian kakinya. Nah, tetap dia harus memiliki keinginan menjalani hidup sesuai dengan keinginannya. Namun kita membantunya dalam tadi, ya, dalam berpindahnya saja seperti itu. Selebihnya kita harus harus mengkonfirmasi bagaimana, apakah bisa, ya, seperti itu. Misalnya contohnya, kore wa yoroshii desu ka? Misalnya mau berpindah ya dari tempat tidur ke kursi roda. Kita harus tetap menanyakan kepada si pengguna ini bagaimana, bisa nggak berpindah sendiri, bisa nggak jalan sendiri seperti itu. Walaupun kita tahu dia tidak bisa, tapi jangan langsung menjudge. Udah, nggak usah lah, sini langsung saja ya kan, dibantuin. Jangan seperti itu minasang. Jadi tetap bagaimana si pengguna ini bisa melakukannya sendiri. Kecuali ya tadi ya, misalnya dari awal kita menanyakan bisa nggak, ya, kalau nggak saya bantu ya, seperti itu minasang. Nah, nanti ketika dia mengafirmasi ya, tolong dibantu ya, onegai shimasu, yang kayak gitu misalnya, ya baru kita membantu pengguna untuk berpindah seperti itu. Lalu kemudian seperti yang digambar ini ya minasang ya.
Nih, misalnya dia ingin menyiram tanaman. Ya, kita pantau dulu ya minasang ya. Kita lihat dulu si pengguna ini seberapa mampu sih untuk menyiram tanaman. Nah, misalnya dalam kondisi seperti ini kan kalau untuk berdiri kan tidak mungkin. Maka sambil duduk menyiram tanaman. Nah, kira-kira bisa nggak nih mengangkat water can ini? Water can apa ya? Bahasa Indonesianya. Penyiram ya. Ya, pokoknya intinya seperti itu. Kita melihat bagaimana si pengguna ini bisa ini untuk mengangkat penyiram ini untuk menyirami tanaman. Nah, kalau seumpamanya kita melihat berat, tetap ditanyakan gimana, bisa dibantu nggak, atau bagaimana, bisa sendiri tidak. Kalau misalnya dia jawab iya bisa sendiri, ya udah kita tetap perhatikan saja minasang, karena keselamatan itu nomor satu minasang. Jangan sampai gara-gara mengangkat ini jadi celaka gitu minasang. Jadi kita perhatikan, kita mengkonfirmasi bisa atau tidak. Misalnya bisa sendiri, ya kita perhatikan saja minasang. Kecuali dia bilang tidak bisa, maka kita bantu supaya mereka bisa melakukan menyirap tanaman tersebut. Itu adalah poin dimana disesuaikan dengan kemampuan pengguna minasang. Hai, di poin selanjutnya, staf perawat lansia memberikan dukungan dengan menghargai nilai-nilai dan prinsip ya. Dukungan ini dengan nilai-nilai dan prinsip siapa yang dianut pengguna, serta berupaya agar pengguna merasakan pencapaian dengan meningkatkan hal-hal yang bisa dilakukan atas kehendak dan kekuatannya sendiri. Sini poin pentingnya nih, merasakan pencapaian minasang. Maksudnya apa sih? Ya, jadi seperti ini ya minasang. Kan kalau misalnya penyandang disabilitas ini, ya dia pun paham dia tidak bisa melakukan segala kegiatannya itu 100% sama seperti orang normal. Tapi dia memiliki keinginan untuk melakukan hal tersebut. Makanya disitulah fungsinya Kaigo Fukushishi, ya perawat lansia. Kita membantu para lansia ataupun para penyandang disabilitas, para pengguna ini menjalani kehidupan sesuai dengan keinginannya. Ketika para pengguna ini bisa melakukannya, meskipun mereka dibantu, mereka akan timbul nih sebuah pencapaian. Mereka akan merasakan sebuah pencapaian yang tadi ya, kekayaan spiritual kalau dalam KOL ya minasang. Kebahagiaan, rasa puas, ini merasakan pencapaian itu seperti itu minasang. Jadi dalam hidupnya dia akan merasa bahagia, akan merasa puas ketika bisa melakukan seperti ini. Makanya di poin sebelumnya di sini dijelaskan ya minasang apa tentang sumasen. Jadi tentang ini nih, tidak hanya terkait dengan gerakan tubuh seperti berpindah dan berganti pakaian, tapi di sini kita juga mendorong bagaimana si pengguna ini termotivasi dalam melakukan hal yang mereka inginkan. Makanya Kaigo Fukushishi ini atau perawat lansia ini bahasa Jepangnya harus baik minasang. Karena tadi tidak hanya yang disupport itu bukan hanya gerakan atau physically saja minasang, tapi bagaimana kita memotivasi. Dan itu bisa teraplikasi dengan bagaimana cara kita berbicara, apakah mereka memahami atau tidak. Seperti itu minasang. Makanya ketika melakukan aktivitas seperti ini, kita juga harus bisa memuji mereka gitu minasang. Wah, sore wa ii desu ne. Jouzu desu ne. Seperti itu minasang. Jadi ketika timbul rasa bahagia, nah ini merupakan sebuah pencapaian, merupakan goal. Dan semakin banyak hal-hal tersebut, maka mereka akan merasa percaya diri.
ya, merasa percaya diri, merasa senang, merasa bahagia, dan itulah tujuan dari perawatan lansia ini. Seperti itu minasang. Ya, contohnya seperti gambar di sini, misalnya ini ada seorang Ryo-san yang ingin menonton sesuatu atau mencari sesuatu gitu melalui laptop ya minasang. Tetap kita harus menanyakan terlebih dahulu apakah bisa melakukannya sendiri. Kalau misalnya nggak bisa, ya sini saya bantuin ya. Gimana kalau misalnya saya bantuin? Yoroshi desu ka? Seperti itu minasang. Nanti kalau misalnya Ryo-san bilang, onegaishimasu ya, kayak begitu, ya, baru kita bantu seperti itu. Namun tetap ya kan, apa yang Ryo-san ini ingin lihat atau apa yang ingin lakukan itu semua tergantung dari si Ryo-sannya. Karena ya tadi yang menjalani hidup si Ryo-sannya. Walaupun kadang ya kita gergetan gitu, nggak kayak gitu caranya, nggak gini, tetap minasang kita harus menghormati kehidupan si Ryo-san ini minasang, dengan nilai-nilai atau pemikirannya, dengan apa yang mereka inginkan tadi. Karena ini kita berusaha bagaimana mendapatkan sebuah pencapaian, ya, pencapaian dalam kehidupan si Ryo-san ini. Nah, ketika pencapaian ini terpenuhi sedikit-sedikit, maka si Ryo-san ini akan merasa bahagia seperti itu. Hai, panjang ya minasang ini di nomor 1 di dukungan kemandirian. Oke, ada yang mau ditanyain sampai sini paham ya minasang ya? Kalau misalnya ada yang nggak paham langsung komen aja di kolom komen. Oke. Nah, sebelum masuk ke sini mungkin ini dulu untuk pertemuan pada kali ini. Otsukare sama deshita.